Uhui, udah kayak semboyannya Mama Dede saja nih. Yang asli yang ada badaknya. Oke, ini aku mau absen dulu ya. Jadi di tim musuh itu ada Kalea, terus ada Gato Jungler. Terus aku lanjutkan ada Hanabi, ada Layla. Hanabi dan Layla. Oke, terus ada Odette dan di timku sendiri ada Belerik, terus Mia, Yin, terus ada Hari dan junglernya adalah Alpha cuy. Oke, kita langsung saja masuk ke gameplaynya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi ini sekalian aku review untuk painted skin spesial, dan ini aku mendapatkan dari diamond kuning ya. Jadi aku ini juga player gratisan juga cuy. Jadi untuk skin ya kayak gini lah, kalau ada diamond kuning baru beli cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail. Jadi untuk kontennya itu tentang build khusus 1 versus 5. Dan untuk cara main seperti biasa, setelah bantu jungler kita langsung bantu clear minion mid, setelah itu bantu jungler lagi cuy. Tapi di sini junglernya aman-aman saja sih kayaknya. Oke, kita ya pokoknya ngeludak di sini dulu cuy. Setelah itu baru kita rotasi. Oke, aku lanjutkan ke pembahasannya cuy, yaitu tentang build. Tapi sebelum aku menjelaskan tentang build, aku akan menjelaskan sedikit tentang item wajibnya si Belerik ya. Dan ini belum pernah aku share untuk itemnya, soalnya aku kemarin itu juga mencari cuy, yaitu kira-kira itu untuk build ataupun itemnya Belerik. Ini kan Belerik kan kalau di build ataupun dikasih item yang ada penambahan darah itu bagus, karena itu sinkron sama pasifnya yang memberikan 30% ekstra penambahan darah lagi, plus untuk pasifnya damage-nya akan sakit juga kan. Bentar, kita langsung ke sini dan kita lihat ke sana cuy. Oke, jadi untuk item setelah aku timbang-timbang ya, setelah aku kayak lihat-lihat terus kayak main beberapa match, itu ternyata Belerik itu bagus banget kalau dikasih itu kayak item-item ya seperti tank pada umumnya, yaitu adalah item pengcounter hero cuy. Dan untuk itemnya sendiri apa saja? Jadi untuk itemnya bentar ini aku, nah ini dapat satu kan. Oke, kita coba mundur soalnya sekarat juga kan. Oke, kita mundur dan tetap bisa mundur kayaknya. Oh, ini masih bisa hilang nih. Nyampah lagi. Oke, dan ini aku recall dulu. Jadi untuk item-item yang harus kalian beli ataupun item wajibnya Belerik itu ada beberapa. Ini aku sebutkan saja dan aku kasih gambarnya biar kalian itu kagak bingung kira-kira item core-nya itu apa saja. Oke, langsung saja aku mulai dari item pertama cuy. Oke, jadi untuk item core-nya ataupun item wajibnya si Belerik itu yang pertama ada anti kuiras. Dan untuk anti kuiras, kalau dijadikan anti kuiras kan kemahalan, jadi kita pakai Dreadnought Armor. Jadi yang atas itu pecahan dan yang bawah itu adalah item intinya. Jadi kita pakai pecahan dulu, yaitu Dreadnought Armor. Jadi untuk item Dreadnought Armor ataupun anti kuiras ini juga ada penambahan darahnya yang sinkron sama si Belerik. Terus di di anti kuiras ataupun Dreadnought Armor ini adalah item pengcounter hero yang bertipe physical attack tapi menggunakan skill. Dan ini untuk Dreadnought ini wajib banget kalian pakai kalau musuhnya itu ada hero yang bertipe physical menggunakan skill, entah itu tanknya ataupun entah itu jungler musuh ataupun ESP-nya. Aku contohkan di sini ada Kalea, jadi aku membeli Dreadnought Armor juga cuy. Terus kalau sudah late game aku jadikan baru ke anti kuiras, karena di sini yang bertipe skillnya cuma satu. Jadi untuk pembelian item
Jadinya untuk antivirus ini kalian jadikan di akhir nggak apa-apa, karena cuma Kalia saja cuy, nggak terlalu sakit pula untuk Kalia. Jadi kalian cukup beli Dreadnought Armor saja nggak apa-apa untuk early gamenya. Tapi kalau assassin ataupun jungler musuh itu bertipe skill terus menggunakan physical attack, kalian untuk item pertamanya kalian jadikan ke antivirus langsung nggak masalah. Terus untuk item core kedua itu ada Radiant Armor, dan untuk pecahan itemnya sendiri ini namanya Silent Robe cuy. Jadi kalian beli pecahan item dulu baru ke item intinya. Terus untuk fungsinya, jadi untuk Radiant Armor ini untuk ngecounter hero-hero yang bertipe magic damage tapi damage-nya bersifat DPS, bukan ngebres. Intinya kayak nyicil lah. Contohnya kayak Gatot, terus Odette ini, terus YV, terus Change, Lilia, itu bisa di counter menggunakan Radiant Armor. Kalau ada hero-hero tersebut kalian menggunakan Radiant Armor cuy. Oke, dan ini apakah dapat? Alpanya dapat cuy. Dan kalau sudah jadi untuk Silent Robe-nya kalian boleh jadikan ke Radiant Armor. Intinya pecahan dulu yang kalian beli, jangan langsung fokus ke item core-nya cuy. Dan mundur saja alpha, kalian kamu sekarat dan menghilangkan, ya betul. Terus untuk item core ketiga itu ada Athena Shield, dan untuk pecahannya yang harus kalian beli dulu itu ada Silent Robe cuy. Ya, Silent Robe. Dan untuk fungsinya ini untuk ngecounter hero-hero magi yang bersifat ngebres. Bentar, ini ngapain Indosat? Allah, ketutupan kan. Oke, jadi untuk Athena Shield fungsinya kayak gitu. Dan contoh hero-nya ya contohnya itu kayak Amen, terus kayak Gusen, itu bisa di counter menggunakan Athena. Terus kayak siapa lagi yang ngebres, Edora, terus Kadita, kalian menggunakan Athena Shield cuy. Dan ini aku kabur dulu sekarat, ini mundur saja Rit, nggak usah maksa. Tapi dapat sih Ritnya. Oke, mantap kali Rit. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada COD. Dan untuk item pecahannya sendiri ini namanya Elegant Gem. Dan untuk fungsinya Elegant Gem ini ataupun pecahan ini yaitu apabila darah kalian itu tinggal 50% ke bawah akan memulihkan darah kalian, ataupun kalau mana kalian itu di bawah 50% akan memulihkan mana kalian juga cuy. Bentar, kita bantu dulu. Ayo gas saja, ini nggak masalah. Oke, aku punya ulti kok. Oke, ayo. Alah, alpanya menghilang, kita mundur dulu soalnya itu Yin-nya Brawl cuy. Dari tadi Yin Brawl terus dah. Ya ginilah solo itu cuy. Oke, jadi untuk COD untuk fungsinya itu melipat gandakan hybrid defense kita. Jadi kalau kita pakai COD otomatis hybrid defense kita ataupun saat kita itu nahan damage musuh itu akan lebih kuat lagi cuy, karena dilipat gandakan untuk hybrid defense kita. Oke, aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada Dominant S. Dan untuk Dominant S ini untuk ngecounter hero yang bertipe physical attack tapi menggunakan skill, dan ada efek pengurangan anti regen juga. Dan untuk item pecahan sendiri yang wajib kalian beli dulu itu ada Steel Leg Plate cuy. Jadi kalian beli Steel Leg Plate dulu baru ke Dominant S nya. Dan untuk Dominant ini untuk counter hero siapa saja, yang pertama itu ya hero-hero attack speed ya, contohnya kayak Zilong, terus ada Nabi. Bentar, kita ulti dulu. Dan ini ada Odette, ayo gas lah. Ini mana temanku? Waduh, dimasukkan ulti, dimasukkan turret cuy. Dan ini aku sekalian mau ngetik dulu, ini di mana sih Zinnya itu? ESP rotasi lah. Nah, oke. Terus aku lanjutkan saja cuy, yaitu tentang Dominant S tadi. Jadi untuk Dominant S ini untuk ngecounter siapa saja. Yang pertama itu ada kayak Zilong, terus di sini itu ada Hanabi, Layla, terus Mia, itu bisa dicounter menggunakan Dominant S juga cuy. Pokoknya yang menggunakan attack speed lah, tapi damage-nya itu physical attack. Oh ya, ya kayak Freya, terus Aulus, terus siapa lagi, Tamus, itu juga bisa dicounter menggunakan Dominant S juga cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada Blade
Armor. Dan untuk fungsinya Blade Armor sendiri, bentar-bentar kita rusuh biar nggak ngerusuh Lord cuy. Dan ini lagi-lagi dimasukkan turret oleh Kalia, di smackdown ke sana terus cuy. Oke, kita langsung incar. Oh, nggak usah, kita coba kabur saja karena sudah dapat Lordnya. Apakah alah malah ulti si Gathotnya cuy. Oke, kita coba kabur dulu. Nah, kalau kalian itu sekarat kayak gini, kalian bisa gunakan skill 2-nya karena ada penambahan movement speed-nya cuy. Tapi kalau emang nggak bisa kabur, kalian gunakan skill 2 basic attack lagi ke musuhnya karena ada pemulihannya. Tapi ya kalau bisa buat kabur saja cuy kalau sekarat itu. Terus untuk tadi yaitu Blade Armor. Jadi untuk Blade Armor ini untuk nge-counter hero yang bertipe physical attack, terus menggunakan basic attack, terus damage-nya kritikal kalau bisa. Jadi untuk contoh hero-nya itu kayak Mia, terus Layla, terus Melissa, terus siapa lagi, Freya kan biasanya kritikal. Terus yang kritikal lagi itu siapa ya? Ya pokoknya itu dulu lah. Jadi kalau musuhnya itu kayak gitu, kalian boleh menggunakan Blade Armor. Dan kemarin aku bilang kan, jadi dominan es jangan digabung sama Blade Armor. Jadi untuk ini boleh digabung kalau musuhnya itu emang ada hero yang bertipe attack speed, terus menggunakan critical juga, dan ini lebih dari satu, ini boleh digabung cuy. Tapi kalau cuma salah satu kayak damage-nya itu critical, kalian bisa menggunakan Twilight Armor cuy. Damage-nya kritikal, terus menggunakan skill, kalian nggak menggunakan Blade Armor nggak apa-apa. Emangnya ada bang hero yang damage kritikal tapi tidak menggunakan basic attack? Ada. Granger itu kan kritikal kan ya, kayak gitu cuy. Terus untuk item core yang terakhir itu kalian bisa menggunakan Twilight Armor. Dan untuk fungsinya sendiri ini akan ngurangin damage musuh, entah itu true damage. Dan kita tahu kan true damage itu sulit sekali untuk di counternya. Bentar, kita langsung ulti dan ini odeknya dapat dan menghilang. Oke, kita coba. Nah, musuhnya di turret lagi, kita coba zoning dari sini cuy. Oke, aduh, ke ulti, alah ke dimasukkan lagi cuy. Kita coba kabur dulu, apakah bisa? Dan alfanya menghilang cuy. Kita coba kabur. Nah, dikejar Gatot, kita recall saja. Jadi untuk Twilight Armor ini untuk nge-counter hero-hero yang bersifat true damage bisa, asalkan pokoknya itu damage-nya itu melebihi 500 bisa di-counter menggunakan Twilight Armor. Contoh hero-nya kayak Leslie, Aldous, Cecilion, Sapphire, itu kan damage-nya sudah sakit-sakit kan kalau di late game, lebih dari 500 kan untuk damage-nya. Itu bisa di counter cuy. Kayak Leslie walaupun damage-nya true damage, kalau kalian menggunakan Twilight Armor itu nggak akan sakit cuy untuk true damage-nya si Leslie. Jadi kayak gitu untuk item core-nya si Balerik. Terus aku lanjutkan, timbang kalian tanya, terus untuk item Cursed Helmet, Guardian Helmet itu gimana bang? Itu kan ada penambahan darahnya yang lagi-lagi sinkron sama pasifnya si Balerik. Jadi untuk Guardian Helmet, Cursed Helmet, Thunder Bell itu adalah item-item penunjang cuy. Jadi untuk item-item penunjang itu kalian pakai kalau bentar, dan ini kita bantu dulu si alpanya. Masa kalah sama Gatot ya, mati beneran cuy. Ayo Harit, aku TP dan usahakan sih. Nah oke, kita recall dulu cuy. Oke, aku lanjutkan tadi. Jadi untuk item Thunder Bell, terus Cursed Helmet, Guardian Helmet itu adalah item-item penunjang. Jadi untuk pakainya pun itu ada waktunya. Maksudnya gini, jadi kalian beli dulu untuk item-item counter hero nya biar kalian itu kuat, baru ke item-item penunjang tersebut. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian itu sudah paham untuk item-item counter hero, ya intinya memperkuat kalian untuk nebe damage, kalian itu 1 versus 5 itu enggak masalah cuy. Tapi kalian harus ada backupnya ya, jangan ngasal main lah. Walaupun kalian itu memakai item counter hero, terus kalian itu maju-maju sendiri, ya kalian itu tetap mati cuy. Oke, biar kalian itu kagak bingung, aku contohkan di gameplay ini saja. Untuk item cara pemakaiannya, cara pemakaian itemnya, bentar kita langsung ulti di sini. Ayo Jin.
Alah, gak ada backupnya, dan ini aku menghilang cuy. Oke, aku lanjutkan saja ke contoh itemnya itu gimana saja. Jadi untuk sepatunya ini tetap menggunakan talk boot karena di sini maginya ada dua, yaitu ada Odette dan Gatot. Terus setelah itu kalian membeli Silan Rob karena di sini untuk junglernya itu adalah Gatot Kaca cuy, dan untuk damage-nya Gatot itu adalah damage magic. Setelah itu kalian membeli Dreadnought Armor ataupun pecahannya anti kuiras. Karena di sini ini ada hero yang tipenya itu physical attack menggunakan skill, yaitu Kalea cuy. Setelah itu kalian lanjut ke Radiant Armor untuk ngecounter Gatot dan Odette-nya. Setelah itu ke Dominan S untuk ngecounter Hanabi dan Layla. Terus kalian lanjut ke ini, yaitu COD untuk melipat gandakan hybrid defense kalian. Setelah itu kalian lanjut ke Blade Armor untuk ngecounter Laylanya lagi cuy. Terus setelah itu kalian lanjut ke anti kuiras. Jadi untuk anti kuiras ini untuk ngecounter si Kaleanya cuy. Bentar, kita langsung inisiasi dulu. Kalau untuk menit 12 kalian menggunakan romnya konsel ya, kita langsung flanking untuk cara mainnya. Lah, kita langsung flanking dari sini, kita ulti. Lah, apakah ini bisa? Ayo, Odette-nya menghilang dan ada Gatot. Ya, ini Gatot ketinggalan. Dan kita langsung maju saja, bisa end ini mumpung ada minion. Waduh, ke hit turret cuy, dan ini menghilang lagi kayaknya. Tapi ini kayaknya bisa end cuy, dan ini kayaknya end karena musuhnya mati 3, di timku cuma mati 2. Jadi kayak gini aja untuk penjelasan gameplay hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.